Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya. Alhamdulillah pada pagi-pagi hari ini saya serta teman-teman dan dari Diabetesi maupun di Sumedang dan di luar wilayah Sumedang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya insya Allah ya semuanya. Terima kasih saya sampaikan kepada Persadia, kemudian juga kepada pendukung pada hari ini, Dr. Yosef juga kepada Ibu Susi sebagai Wakil Ketua PKK, Ketua Penggerak PKK Sumedang, kemudian juga saya sapa ada Dr. Andri juga saya lihat hadir sebagai Kesepuh Ketua ID di Kabupaten Sumedang, juga ada teman sejawat yang lain yang saya lihat hadir, Bapak Ibu diabetisi sekalian. Pada pagi hari ini, alhamdulillah saya diminta untuk berbagi materi atau pengetahuan tentang kaki pada penderita diabetes. Seperti kita ketahui, memang kaki pada penderita diabetes itu tidak kalah penting dengan wajah ya. Jadi wajah yang sehat, yang cantik itu kalau pada penderita diabetes juga harus diiringi dengan kesehatan kaki, tidak kalah penting. Untuk materinya pada hari ini saya coba share ya. Jadi pada hari ini saya akan membagikan tips-tips tentang bagaimana kita menjaga kesehatan dan kecantikan pada kaki ya, khususnya untuk pada penderita diabetes. Kenapa sih harus kita soroti sehatnya itu pada bagian kaki? Kenapa tidak wajah? Kenapa tidak badan? Kenapa tidak lengan atau tangan? Coba kita lihat ya. Jadi pada pagi hari ini, pada kurang lebih setengah jam ke depan, izinkan saya untuk berbagi tentang sebenarnya ada apa sih yang membuat kaki itu begitu penting pada penderita diabetes, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kaki diabetes. Nah, mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu diabetesi yang sudah tahu apa sih itu kaki diabetes, kalau ada yang belum tahu, nanti saya jelaskan dan kenapa seorang diabetesi bisa terkena penyakit kaki diabetes. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan apakah saya atau penderita diabetes ini gimana kita tahu beresiko untuk terkena penyakit kaki diabetes. Faktor-faktor resiko apa saja yang harus kita waspadai. Dan materi yang terakhir ini yang penting juga bagaimana supaya para diabetesi bisa memelihara kesehatan kaki agar memiliki kaki yang sehat dan terhindar dari penyakit kaki diabetes. Ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kita angkat materi tentang kaki pada diabetesi? Nah, karena ternyata kaki diabetes itu merupakan salah satu komplikasi kronik dari diabetes yang cukup sering atau bahkan paling sering dialami oleh para diabetesi. Nah, kalau kita lihat datanya, 15 dari 100 penderita diabetes atau diabetesi itu akan menderita penyakit kaki diabetes, mulai dari yang derajat ringan sampai yang berat. Kalau derajat ringan itu bisa hanya dengan gangguan sensasi, tetapi yang berat bisa sampai timbul luka, bahkan sampai timbul kematian jaringannya. Dari 4 orang yang menderita kaki diabetes ini, sayangnya ada 1 yang nanti akan menjalani operasi amputasi. Nah, ini yang kita sayangkan ya, sekitar 25% dari diabetesi yang menderita kaki diabetes itu ujung-ujungnya akan menjalani operasi, baik itu operasi amputasi atau operasi untuk perbaikan lukanya. Nah, dan kita bersama bahwa perawatan kaki yang baik ini dapat mencegah terjadinya kaki diabetes. Nanti di akhir kita lihat ya bagaimana perawatan kaki yang baik. Nah, ini saya ambil dari Kemenkes. Mengapa sih orang diabetes atau diabetes ini harus hati-hati dengan kakinya? Karena yang pertama, kaki itu merupakan masalah yang penting, penyebab komplikasi penting dari individu dengan diabetes ya. Jadi tadi sudah disebutkan di slide pertama bahwa cukup banyak ya kasusnya. Kemudian tidak hanya
permasalahan luka saja, karena ternyata ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kaki itu mudah terjadi luka. Salah satunya adalah sirkulasi darah atau peredaran darah ya, akan menjadi buruk, akhirnya bisa menyebabkan gangguan di jaringan saraf. Kemudian juga nutrisi ke jaringan atau ke kaki bisa berkurang, sehingga kalau misalnya sudah luka dia akan sulit sembuh. Kemudian yang ketiga, ternyata ada juga beberapa risiko yang dapat meningkatkan terjadinya kaki diabetes. Salah satunya ada usia lebih dari 40, kemudian merokok ya. Nah, kita sayangkan di Indonesia masih cukup tinggi angka perokoknya. Nah, ini juga ikut berkontribusi dalam terjadinya kaki diabetes. Nah, kemudian ada penurunan sensasi. Biasanya kalau dibilang baal ya, kalau bahasa Sundanya. Kemudian bahkan ada kelainan bentuk kaki, pernah ada riwayat luka di kaki atau riwayat operasi amputasi sebelumnya. Nah, yang terakhir tentu yang harus tidak kalah penting, ternyata kalau luka kecil pada penderita diabetes itu bisa cepat berkembang menjadi luka yang besar dan lebih parah. Kalau misalnya sudah terlanjur parah, nah ini juga akhirnya ujung-ujungnya yang harus kita hindari, jangan sampai dilakukan operasi amputasi kaki. Nah, setelah kita beranjak, mengapa seorang diabetes itu bisa terkena kaki diabetes? Kita lihat ya. Seperti Ibu dan Bapak ketahui bahwa kalau pada penderita diabetes, kadar gula darah di dalam tubuh itu akan meningkat. Nah, kadar gula darah yang tinggi ini yang akan akhirnya menyebabkan masalah. Berawal dari situ, yang dikatakan komplikasi. Nah, secara umum, komplikasi dari peningkatan kadar gula darah yang tinggi ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang mempengaruhi pembuluh darah yang besar-besar. Nah, pembuluh darah yang besar ini bisa terjadi di berbagai organ, bisa terjadi di jantung, bisa terjadi juga di otak. Nah, salah satu yang menyebabkan gangguan itu adalah apabila ada penyumbatan. Jadi, diameter pembuluh darahnya itu jadi kecil karena timbul sumbatan atau plak. Sumbatannya ini bisa kecil, bisa juga besar, bahkan bisa menyumbat total. Nah, salah satunya kalau dia mengenai pembuluh darah di daerah kaki, ini akan menyebabkan aliran oksigen dan nutrisi zat-zat makanan ke kaki ini akan menurun. Nah, di satu sisi, tidak cuma pembuluh darah besar saja yang terkena, Bapak Ibu sekalian. Ternyata pembuluh darah yang kecil pun bisa terkena. Nah, pembuluh darah kecil itu biasanya dia memberi makanan dan nutrisi jaringan yang kecil-kecil, terutama di ujung-ujung jari dan ujung kaki. Salah satunya memberikan suplai makanan dan oksigen untuk serabut saraf. Nah, kalau misalnya pembuluh darahnya sudah terganggu, otomatis sarafnya kurang makanan. Nah, intinya akhirnya terjadilah gangguan pada saraf-saraf di bagian ujung, terutama di lengan, di kaki, dan di tangan. Nah, kalau sudah ada gangguan saraf, ini berarti fungsi-fungsi saraf akan terganggu, mulai dari fungsi sensorik, fungsi motorik, sampai fungsi otonomik. Kalau misalnya ada gangguan sensorik, nanti Bapak Ibu sekalian biasanya merasa seperti ada kebas, atau bakal, kesemutan, atau bahkan kadang terasa nyeri yang seperti ditusuk-tusuk atau terasa seperti panas. Nah, itu adalah tanda bahwa sudah ada terjadi gangguan saraf. Nah, kemudian ternyata gangguan saraf juga bisa mengganggu dari segi fungsi motoriknya. Bagaimana tandanya? Otot-otot, terutama di daerah kaki atau tungkai, akan menjadi lemah. Efeknya apa? Pertama, selain kelemahan dari kekuatan otot, yang keduanya jadi mudah jatuh. Nah, mudah jatuh juga meningkatkan resiko ya, timbulnya luka. Terakhir itu adalah fungsi otonom. Nah, fungsi otonom ini salah satunya mengatur supaya kulit kita tuh tetap lembab dengan adanya kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang berproduksi dengan normal. Nah, kalau ada gangguan, otomatis keringat dan minyaknya berkurang sehingga kulit jadi lebih kering. Nah, ya. Kemudian juga ternyata gula darah yang tinggi membuat diabetes itu mudah rentan terkena infeksi. Jadi sekian hal inilah yang akhirnya menyebabkan seseorang diabetes itu beresiko untuk terjadinya kaki diabetes. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat, nah ini saya berikan gambar mulai dari kaki yang sehat sampai kaki yang lukanya benar-benar parah.
Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, ya saya harapkan tidak ada ya yang pernah mengalami ini, atau mungkin ada juga kalau tidak Bapak Ibu sekalian atau keluarganya mungkin pernah melihat atau mengalami luka diabetes seperti ini. Nah, kalau kita lihat ternyata luka diabetes itu tidak ujuk-ujuk. Nah, yang ingin saya tekankan, memang ada juga Bapak Ibu penderita diabetes yang merasa kalau misalnya nih datang berobat, Ibu, Bapak datang sudah ada luka di kakinya. Waktu saya tanya, Bapak Ibu dari kapan ini lukanya? Ah, baru kok dok, baru 3 hari yang lalu atau baru seminggu. Tetapi waktu saya lihat kakinya sudah menghitam. Nah, itu sebenarnya kalau itu umumnya sudah lebih lama ya biasanya. Awalnya tidak ujuk-ujuk jadi hitam, tidak ujuk-ujuk kemudian lukanya jadi sebesar seperti itu. Nah, kenapa biasanya penderita atau diabetes ini terlambat untuk menyadari ada luka yang berat atau luka yang parah? Yaitu tadi, karena kurang merasa. Jadi waktu lukanya masih kecil, biasanya tidak terasa nyeri, tidak kemudian juga terlewatkan, tidak terlihat, karena mungkin lokasinya yang sulit dilihat ya di telapak kaki gitu. Kemudian pada saat mulai terlihat ada kemerahan, kehitaman, barulah dibawa berobat. Nah, itulah yang akhirnya membuat penderita yang menderita kaki diabetes terlambat untuk ditangani. Nah, jadi kalau kita lihat awalnya itu kaki normal seperti ini ya, tidak ada luka apapun. Nah, kemudian bisa mulai timbul ada luka di daerah permukaan, ini mungkin awalnya hanya berupa lecet atau kemerahan ya, ini belum terlalu dalam, biasanya baru di sekitar permukaan kulit. Nah, apabila tidak ditangani atau diobati, luka ini akhirnya bisa bertambah dalam, dia bisa sampai menembus ke bawah kulit, bisa ke jaringan otot atau jaringan lemak ya. Lihat di tahap kedua dan ketiga, kita sudah bisa lihat ini sudah ada jaringan otot dan lemak nih di bawah. Beda lagi. Biasa di kaki banyak webinar. Apabila lukanya tidak juga diobati dengan baik, tidak dirawat dengan baik, tentu dia bisa akan masuk ke tahap berikutnya. Apa yang terjadi? Makin dalam lukanya, ditambah lagi ada infeksi, sampai akhirnya tulangnya kelihatan gangguan di daerah pembuluh darahnya, bisa dilihat warnanya bisa berubah dari kebiruan sampai kehitaman, ya, sampai akhirnya kalau seperti ini ya, ini sudah tidak bisa diselamatkan biasanya karena infeksinya sudah cukup berat dan dalam, dan ini yang sebaiknya harus kita hindari, jangan sampai harus diamputasi ya. Nah, ini tidak lepas bagaimana kita menjaga supaya kaki yang sehat tidak hanya berkonsentrasi di kakinya saja, karena manajemen diabetes itu tidak boleh melupakan 4 pilar utama yang saya yakin Bapak Ibu diabetesi sudah hafal semua ya. Yang pertama tentu adalah edukasi, kita harus paham seperti apa penyakit diabetes, apa tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi diabetes harus kita ketahui baik itu penyakitnya, apa saja yang bisa terjadi komplikasinya, dan bagaimana untuk mencegahnya. Kemudian yang keduanya tentu harus menjaga makanan asupannya yang bergizi dan seimbang, sesuai dengan motonya yaitu 3J ya, sesuai dengan jadwal, jenis, dan jumlahnya. Latihan jasmani yang teratur, olahraga, dan yang terakhir tentu adalah obat-obatannya. Nah, ini saya ajak Bapak Ibu sekalian diabetesi untuk mengenali apakah ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu diabetesi sekalian memiliki resiko untuk terkena penyakit kaki diabetes. Nah, coba nih dilihat checklistnya satu persatu. Apakah saya beresiko untuk terkena penyakit kaki diabetes? Iya, Anda beresiko terkena penyakit kaki diabetes bila yang pertama, kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterolnya tidak terkontrol dengan baik. Nah, jadi bisa kita lihat, tidak cukup dengan hanya gula darah saja ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi juga harus dilihat bagaimana tekanan darahnya, kolesterolnya, ya harus juga dikontrol dengan baik. Kemudian yang kedua, coba dirasakan apakah ada rasa kebal, rasa kesemutan, rasa seperti ditusuk-tusuk atau rasa panas pada kaki atau tangan. Nah, ini tanda bahwa sudah ada gangguan saraf.
Kemudian sering tidak memakai alas kaki. Nah, ini salah satu juga yang menjadi kebiasaan biasanya ya, terutama kalau usia sudah bertambah, ada kebiasaan di masyarakat kita itu untuk namanya berjalan di atas permukaan aspal atau batu-batu kerikil dengan tujuan ingin ada efek dipijat seperti refleksi gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah seorang diabetisi, ini sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Jadi mau di dalam rumah, mau di luar rumah harus selalu memakai alas kaki, jangan sering bertelanjang kaki ya. Nah, kemudian juga ada kelainan pada bentuk kaki Anda. Nah, ini nanti kita lihat sama-sama ya, ada di slide berikutnya ada beberapa kelainan bentuk kaki yang Bapak Ibu sekalian perlu kenali, yang membuat seorang diabetes bisa beresiko untuk terjadinya kaki diabetes. Nah, kemudian selanjutnya suka merendam atau mengompres kaki dengan air panas. Nah, ini juga membuat seseorang beresiko ya. Nah, kenapa? Nanti kita bahas ya. Dan juga kalau ada diabetes yang merokok. Nah, ini juga akan meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Oke, sekarang saya masuk ke materi utama. Nah, bagaimana sih caranya kita memelihara supaya diabetes memiliki kaki yang sehat? Ya, seperti di gambar ini ya, bisa mulus. Nah, oke, yang pertama, periksakan kaki secara rutin setiap hari ya. Nah, jadi kaki yang sehat itu, kaki yang cantik harus sama seringnya kita lihat seperti kalau kita berkaca setiap hari. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian setiap hari berdandan, selalu merapikan wajah, jangan lupa sekarang juga cerminnya harus digunakan untuk kaki Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus pakai cermin? Karena ada daerah tertentu dari kaki yang kadang sulit kita lihat ya, terutama daerah telapak kaki. Jadi dengan bantuan cermin kita bisa lihat daerah-daerah tersebut, misalnya di telapak kaki, sela-sela jari kaki, apakah ada lubang. Apa yang harus kita perhatikan? Apakah ada kulit yang terkelupas, ada lecet, atau juga warna kulitnya berubah, ada kemerahan, kebiruan, atau kehitaman ya. Lakukan setiap hari. Nah, kemudian jaga kebersihan kaki. Bagaimana caranya? Tentu dengan mencuci kaki secara rutin. Boleh dengan air hangat, kalau misalnya pada orang tua atau lansia yang tidak kuat sama air dingin, kadang ya karena ada gangguan saraf, kalau kena air dingin bisa jadi rasa tertusuk atau rasa linu pegalnya jadi lebih bertambah. Boleh pakai air hangat, tapi hangatnya tentu yang hangat-hangat kuku. Atau boleh juga minta kepada anggota keluarganya untuk mengecek dulu atau merasakan apakah airnya cukup hangat ya dan tidak terlalu panas. Gunakan sabun dan selalu keringkan kaki dan jari-jari kaki, terutama setiap habis dari kamar mandi ya. Jadi sesudah wudhu atau misalnya sesudah mencuci itu biasakan setiap keluar dari kamar mandi atau sesudah melakukan itu dikeringkan sampai ke sela-sela kaki ya, untuk mencegah kaki menjadi lembab. Kemudian jangan lupa untuk potong kuku secara teratur. Nah, bagaimana sih cara memotong kuku yang benar nih? Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah hafal ya bahwa kalau memotong kuku itu potong kuku yang tajam, jangan yang tumpul. Kemudian garis potongnya itu harus lurus, tidak boleh melengkung di pinggirnya ya, karena ini nanti di bagian pinggir-pinggirnya ini kalau terlalu pendek, dia akan merangsang kukunya nanti tumbuh ke dalam. Nah, kalau di bahasa Sundanya apa ya? Ada namanya, saya lupa. Kalau di istilah medis namanya paronychia. Nah, kekeongan Bu di Sunda mah. Nah, iya kekeongan. Jadi si kuku sebelah pinggirnya itu dia tumbuh ke dalam, terus biasanya bengkak dan bikin sakit ya, nyeri sekali itu. Sampai biasanya kalau sudah terlalu parah harus dipotong kukunya ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi caranya untuk menghindari kejadian tersebut itu harus potong kukunya dengan lurus ya. Jadi pinggirnya nggak kepotong juga, agak panjang sedikit nggak apa-apa gitu ya. Jangan, biasanya suka gatel tuh kok pengennya dipotong sampai ke pinggir ya. Nah, itu jangan. Nah, kemudian oleskan pelembab di kulit kaki yang kering. Nah, tapi jangan dioleskan pada sela-sela kaki. Kenapa? Karena di sela-sela kaki ini biasanya daerahnya lembab, kemudian sering banyak penumpukan kulit mati.
Nah, kalau misalnya diberikan pelembab di daerah situ, nanti akan merangsang terlalu lembab dan akhirnya nanti jadi daerah yang mudah tumbuh bakteri atau kuman. Kemudian gunakan kaos kaki dari bahan katun yang menyerap keringat dan tidak menyebabkan lipatan pada ujung jari kaki. Ini sebenarnya dari gambar ini juga ada yang kurang tepat, jangan terlalu panjang ya kaos kakinya. Kalau ini kan seperti pemain bola ya, saya dapat gambarnya yang ini kurang tepat. Jadi cukup kaos kakinya sampai setengah lutut saja atau setengah betis, jangan sampai terlalu atas. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu atas ini dia bisa menghalangi atau mengurangi peredaran darah, ya tidak lancar ya. Terus juga jangan yang ada lipatan di ujung jari kaki. Salah satunya adalah mungkin ada yang bapak ibu biasanya ibu-ibu yang muslim itu ada kaos kaki wudhu ya ibu. Biasanya kalau kaos kaki wudhu itu ada celah di ujungnya, itu nanti dia bisa mengganjal di daerah ujung kaki ya. Nah itu sebaiknya tidak menggunakan yang seperti itu. Nah, pemilihan sepatu juga tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Jadi sepatunya itu harus pas, tidak boleh terlalu sempit, tidak boleh juga terlalu longgar. Dan pun kan untuk ibu-ibu, hindari penggunaan sepatu dengan kaki yang tinggi ya. Nah, karena ini tentu akan membuat beban kaki lebih berat, kemudian juga biasanya akan membuat penekanan di daerah tertentu yang menimbulkan akhirnya mudah terjadi lecet dan luka. Nah ini bentuk sepatu yang disarankan ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang banyak perhatian ibu-ibu ya, nah karena pengen modis gitu ya, ikut model terbaru gitu. Nah tetapi kalau kita diabetesi tentu harus lihat. Nah yang penting nyaman dulu. Nah yang disarankan adalah yang ujungnya membulat supaya jari-jari kaki ada ruang untuk bergerak ya, tidak yang bentuknya seperti ini melancip di ujung ya. Bahkan yang seperti ini juga dihindari, kalau bisa yang melebar di depannya ya. Nah ini juga hindari bentuk-bentuk sepatu atau sendal yang seperti ini ya, terutama yang kecil talinya seperti ini, sendal jepit mungkin ya, atau yang seperti ini. Yang sebaiknya ya salah satunya ini ya, bentuknya melebar di depan ya daerahnya. Kemudian yang selanjutnya tentu periksa alas kaki ya. Jadi sebelum pakai sepatu selop, jangan lupa dicek dulu. Biasanya takutnya ada atau ada benda asing di dalamnya. Nah itu kalau misalnya yang penderita diabetes kan sudah kurang merasa ya jari-jari kakinya. Jadi pada saat pakai sepatu atau pakai sendal ada batu atau ada benda asing di dalamnya itu biasanya kurang merasa. Nah jadi pada saat sudah lepas sepatu nanti bisa bikin luka atau lecet ya. Terus juga pilih sepatu yang nyaman digunakan. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang ada kelainan bentuk kaki, sebaiknya pilihlah alas kaki yang dibuat khusus. Nah, ini biasanya dilakukan pembuatan sepatu ini oleh ahli rehabilitasi medis atau fisioterapi ya. Jadi nanti sepatunya dibuat khusus sesuai dengan ukuran dan bentuk kaki Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang mau saya bagikan bahwa kaki pada seorang penderita diabetes itu bisa ada kelainan loh. Yang salah satunya adalah namanya kaki Charcot. Kaki Charcot ya. Jadi apa sih yang membedakan kalau kaki Charcot ini? Nah, kalau kita lihat nih kaki yang normal bentuknya seperti ini ya, di bagian tengahnya dia harusnya melengkung, jadi tumpuannya itu ada di ujung jari dan di tumit. Nah, tetapi kalau ada perubahan, namanya kaki Charcot, jadi tulang di bagian tengahnya ini lebih menonjol ke bawah. Nah, jadinya beban dari badan kita itu tumpuannya sudah bukan di tumit dan di jari kaki lagi, tetapi ada di tengah-tengah kaki. Nah, ini yang nanti membuat resiko untuk terjadinya luka atau ulkus. Nah, ini mungkin contohnya ya. Lihat tuh, bentuk kakinya melengkung nih tengahnya ke bawah. Tuh, jadinya kan yang menekan di tengah-tengah sini, apa efeknya tuh, lihat. Mudah terjadi luka sama ulkus. Nah, kalau sudah seperti ini tentu sepatunya harus khusus ya. Tidak bisa sepatu yang biasa lagi dibeli di toko-toko, harus yang khusus menyesuaikan dengan bentuknya. Nah, ini juga kelainan
bentuk kaki yang lain ya, ada namanya bunion. Nah, coba sekarang dilihat kaki masing-masing. Adakah yang mirip dengan bentuk seperti ini? Nah, ini juga meningkatkan resiko untuk terjadinya luka. Apa kaki bunion itu? Kaki bunion itu adalah perubahan dari sendi ya di daerah sini, daerah jempol kaki, sehingga sudut daerah jempol kaki ini jadi lebih keluar mencuat gitu. Nah, biasanya di daerah sini ini yang akhirnya jadi beresiko untuk tergesek oleh sendal atau sepatu dan mudah terjadi luka ya, dan bengkak serta nyeri juga. Nah, terus kelainan yang lain ada namanya hamertu. Hamertu itu seperti palu mungkin ya. Jadi si jari-jari yang terutama jari telunjuk kaki, bisa juga di daerah jari tengah dan lainnya, itu bentuknya melengkung. Nah, melengkung seperti ini, jadi sepatu atau sendalnya menekan di daerah atas, sehingga akhirnya nanti kebentuk kalus atau kulitnya menebal di daerah atas. Nah, ini juga bisa terjadi luka ya. Nah, jadi dilihat, dikenali. Biasanya kebanyakan ini dialami oleh bapak ibu atau lansia yang sering bekerja tanpa menggunakan alas kaki, misalnya petani atau yang suka berkebun itu. Nah, biasanya bentuk kakinya ada perubahan seperti ini, gitu ya. Nah, selain bentuk kaki, lihat juga kondisi kulitnya. Nah, ini lihat tuh. Kalau tidak pakai cermin, biasanya nih luka yang di telapak kaki seperti ini tuh jarang terlihat ya, gitu. Karena pertama, apalagi kalau orang tua yang agak sulit ya, misalnya mengangkat kaki gitu untuk melihat-lihat telapak kaki. Nah, ini makanya butuh bantuan cermin. Kemudian juga kaki kering atau pecah-pecah. Ini namanya apa ya, rombehan ya. Perpecahan di antara suku. Perpecahan di antara suku tuh ya rombehan. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa jadi resiko untuk terjadi luka, kemudian masuknya kuman juga ya. Nah, kemudian lihat juga beberapa lokasi di daerah kaki yang bisa beresiko untuk timbulnya luka di mana saja. Yang pertama itu di tumit, kemudian di ujung bawah jempol kaki, kemudian juga di telapak kaki bagian ujung, serta di bagian permukaan kaki yang persendian atas ya. Nah, ini yang biasanya kegesek atau tertekan oleh sepatu atau sendal. Nah, ini tadi ya, namanya kalau kukunya tumbuh ke dalam ini merah, sakit sekali ini ya. Dan kemudian yang selanjutnya tadi, jangan berjalan tanpa alas kaki, termasuk di pasir dan air. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lagi piknik misalnya ya ke pantai atau misalnya ke sungai, itu biasanya gatel ya pengen buka kaki, pengen buka alas kaki. Nah, itu jangan lupa, kalau Bapak Ibu seorang diabetes pakai juga ya, jangan dilepas sendalnya. Nah, selanjutnya adalah hindari mengorek-ngorek kotoran di kuku kaki. Nah, ini biasanya suka gatel ya kalau ada kotoran di daerah sela kaki pinggir itu. Nah, itu jangan sampai dikorek-korek Bapak Ibu sekalian. Kalau mau dibersihkan lebih baik pakai sikat yang halus atau misalnya sikat gigi bekas. Cukup disikat aja pakai sabun ya. Atau kadang ada bagian kuku di pinggir yang suka terkelupas. Nah, itu juga kadang suka pengennya dicabut. Nah, ini juga ujungnya nanti malah jadi luka ya. Jadi sebaiknya jangan dilakukan. Dan tentu tadi ya yang 4 pilar diabetes, tidak hanya menjaga kebersihan dan kesehatan kaki, juga harus rutin untuk mengecek, menjaga kadar gula darahnya. Nah, ini juga hindari duduk bersilang kaki dalam waktu lama karena dapat mengganggu sirkulasi darah. Ini salah satunya bisa sila atau emoh, mungkinnya itu jangan dipertahankan dalam waktu lama. Jadi kalau misalnya duduk selang misalnya 15 menit, 10 menit, itu ubah posisi kakinya atau diselingi dengan berjalan ya atau berdiri untuk melancarkan peredaran darah di kaki. Ini juga yang nggak kalah penting, hindari merokok karena merokok bisa menyebabkan tadi penyempitan pembuluh darah ya, terutama di kaki. Nah, untuk ini slide terakhir, jangan lupa untuk kalau tadi di awal Bapak Ibu sekalian ikut senam, nah di sini saya juga mau share senam kaki. Nah, kenapa senam kaki ini penting? Karena
Yang pertama, dia bisa memperkuat otot-otot kaki dan juga mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki seperti yang tadi sudah kita lihat ya, macam-macam kelainan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba share video yang menjelaskan bagaimana sih caranya senam kaki. Nah, pada diabetes. Oke, kita sama-sama ikuti ya, Bapak Ibu sekalian. Yang paling umum, kaki diabetes. Silakan disimak Bapak Ibu. Satu komplikasi diabetes yang paling umum, paling mahal, dan paling berat. Pada penderita diabetes, amputasi terjadi 10 kali hingga 20 kali lebih sering. Diperkirakan dalam setiap 30 detiknya di seluruh dunia, anggota tubuh bagian bawah diamputasi sebagai akibat dari diabetes. Banyak penderita diabetes mengalami mati rasa sehingga tidak sadar saat kakinya terluka. Luka ini dapat dicegah dengan senam kaki diabetes. Senam kaki diabetes memperbaiki sirkulasi darah dan memperkuat otot-otot kecil, memperkecil kemungkinan terjatuh sehingga dapat mencegah terjadinya luka. Senam kaki dapat dilakukan di mana saja. Yang Anda butuhkan hanyalah sebuah kursi, selembar kertas koran, dan waktu luang 15-30 menit saja. Mari kita coba. Duduk tegak di atas sebuah bangku. Jangan bersandar. Gerakan jari-jari kedua kaki seperti cakar dan luruskan kembali. Dengan tumit tetap menempel di lantai, angkat dan turunkan kembali. Selanjutnya, angkat tumit dan turunkan kembali. Angkat kedua ujung kaki, putar kaki pada pergelangan kaki ke arah samping, turunkan kembali ke lantai, dan gerakan ke arah tengah. Angkat kedua tumit, putar kedua tumit ke arah samping, turunkan kembali ke lantai, dan gerakan ke tengah. Angkat salah satu lutut, luruskan jari-jari kaki ke depan, kemudian turunkan kembali. Lakukan bergantian dengan kaki yang lain. Luruskan salah satu kaki di atas lantai. Angkat kaki dan gerakkan ujung-ujung jari ke arah wajah. Kemudian turunkan kembali. Lakukan bergantian dengan kaki yang lain. Lakukan seperti gerakan sebelumnya, namun kali ini dengan kedua kaki bersamaan. Angkat kedua kaki dan luruskan. Pertahankan posisi tersebut. Gerakan telapak kaki ke depan dan ke belakang. Angkat dan luruskan salah satu kaki. Putar-putar pergelangan kaki dengan menuliskan angka 0 sampai 9 menggunakan ujung kaki. Taruh selembar koran di lantai, gumpalkan menjadi bola dengan menggunakan kaki. Ratakan kembali kertas koran tersebut. Sobek di tengah menjadi 2 bagian. Pada salah satu bagian, sobek-sobek menjadi potongan kecil menggunakan jari kaki. Kumpulkan sobekan-sobekan tersebut dengan kedua kaki dan letakkan di atas lembaran koran lainnya yang masih utuh. Bungkus semuanya menjadi bola dengan kedua kaki. Bagaimana? Mudah bukan? Lakukan senam kaki setidaknya seminggu sekali. Namun lebih baik bila dilakukan setiap hari. Jangan biarkan diabetes mengatur kita. Mari kita atur diabetes kita.